الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ada pilus nih. Ya, mantap. Buat iseng-iseng. Benar Pak Ustaz. Ini suasana hujan habis Jumatan ya Pak Ustaz ya. Iya. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Ini ada yang mau saya tanyain lagi nih Pak Ustaz. Kalau Anda perhatiin nih, kalau setiap sholat Jumat di masjid mana aja lah, tuh kadang kalau khotib sudah naik mimbar, tuh Anda lihat para jamaah itu kan, terutama anak-anak muda, ya sekitar umur 40 tahun ke bawah lah, tuh mereka pada buka HP, kadang mereka chattingan, buka toko online, ya macam-macam lah. Dan di dalam rukun sholat Jumat ya Pak Ustadz ya, kalau khotib sudah naik mimbar, itu para jamaah harus khusyuk mendengarnya. Iya. Nah itu saran Pak Ustadz bagaimana gitu Pak? Nah, ini yang menarik ini karena memang banyak orang ibadah Jumat ini belum serius. Betul. Belum sungguh-sungguh. Padahal ibadah Jumat itu sangat penting. Seminggu sekali, namanya saja sudah hari Jumat. Di dalam Quran ada surat namanya surat Al-Jumu'ah. Itu menunjukkan betapa pentingnya ibadah Jumat ini. Saya kan nulis buku ya. Alhamdulillah ada 58 judul buku yang saya sudah tulis, sudah diterbitkan. Nah, salah satunya ini penting, adab terhadap masjid dan hari Jumat. Meskipun buku ini kecil, tapi isinya untuk dua tema ini, adab apa saja terhadap masjid dan bagaimana dengan hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat itu kita ini kan ibadahnya harus betul-betul serius. Serius itu misalnya kita kalau lagi ada khutbah Jumat itu tidak boleh berbicara sepatah kata pun kepada sesama jamaah gitu. Kalau tidak boleh bicara sepatah kata pun, persoalannya kalau yang ngajak ngomong ini bos bagaimana? Tadi saya khutbah Jumat di Masjid Jenderal Sudirman. Saya bilang, bos sekalipun ngajak ngomong jangan dijawab. Meskipun ngajak ngomong ngomongnya baik. Ini khotib siapa nih namanya? Jangan dijawab. Ditanya kok nggak jawab, diem aja, nggak usah jawab. Nanti selesai sholat Jumat baru, bos, maaf bos, tadi saya nggak jawab. Karena kan kalau khutbah lagi berlangsung nggak boleh kita ngomong. Nah, saya bacain hadisnya nih. Wa iza qulta li sahibika yaumal jumu'ah wal imamu yaktubu ansit faqad laghauta. Apabila kamu berkata kepada kawanmu pada hari Jumat padahal imam sedang berkhutbah, yang dikatakan itu diamlah, maka sia-sia ibadah Jumat. Itu artinya dalam saat mendengarkan khutbah kita tidak boleh ada kesibukan apa-apa. Termasuk yang suka saya kritisi, kotak pun tidak boleh diedarkan pada saat khutbah sedang berlangsung. Semuanya sudah fokus kepada khutbah. Kenapa? Oh, kalau hari Jumat itu malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Siapa masuk dicatat, sesuai dengan tingkatan pahalanya.
Tapi kalau khotib udah naik mimbar, itu malaikat tutup buku. Dia tidak lagi mencatat siapa yang datang sesudah itu. Wah, ini ente kalau datang terlambat udah nggak dicatat sama malaikat. Malaikat udah nggak catat. Ya Allah, udah berapa puluh tahun ibadah Jumat, nggak ada catatannya di buku malaikat. Emang kenapa? Kalau datangnya telat melulu. Ada lagi nih hadis yang jarang-jarang disampaikan. Adi bin Sabit dari ayahnya, dari kakeknya berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama 'alal mimbar istiqbalahu ashabuhu biwujuhihim. Apabila Nabi telah berdiri di atas mimbar, udah naik mimbar Nabi itu, maka para sahabat hadirin itu menghadapkan muka-muka mereka kepada Nabi sebagai khotib. Itu artinya apa? Kita ini kalau hari Jumat khutbah sedang berlangsung, muka kita itu diarahkan ke mimbar ini, ke khotib. Gitu. Ini kadang-kadang khutbah lagi berlangsung, pandangan matanya ke jempol kaki, pandangan matanya ke HP, apalagi sampai buka HP kayak yang tadi dibilang. Wah, itu tidak benar, tidak boleh. Gitu. Semuanya harus fokus. Makanya para sahabat dulu ditegur dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi lagi berkhutbah, masuk ke Madinah kafilah dagang, bawa barang, bawa sembako dan sebagainya. Sahabat-sahabat ini membutuhkan barang-barang itu. Wah, kalau ngambilnya nanti habis sholat Jumat, wah bisa rebutan, bisa antri. Belum tentu juga dapat barang yang bagus. Kalau sekarang nih enak nih, orangnya pada di masjid, ya keluar ngambil barang. Yang lain terpengaruh, keluar lagi. Itu orang semasjid, kata Ibnu Abbas, yang tersisa tinggal 12 orang. Tinggal 12 orang itu, dibayangkan. Akhirnya turun ayat surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa iza qudiyatus shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, apabila kamu diseru untuk sholat pada hari Jumat, segera kepada mengingat Allah, maksudnya segera mendengarkan khutbah. Jadi jangan sampai ketinggalan mendengarkan khutbah. Biar supaya bisa segera, tinggalkan jual beli. Maksudnya tinggalkan segala urusan. Urusan apa aja tinggal. Kalau punya warung, nggak ada lagi yang menjaga warung, tutup warung. Kalau jualan bakso, nggak ada lagi orang yang menunggu, tinggal aja. Dan seterusnya. Itu namanya kesungguhan dalam ibadah Jumat. Tinggalkan jual beli. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Cuma kan banyak orang nggak paham. Iya betul Pak Ustaz. Nah, gitu. Nanti apabila sudah selesai ibadah Jumat, silakan bertebaran lagi. Hitungan saya itu, kalau kita ibadah Jumat paling lambat 5 menit sebelum khotib naik mimbar kita udah duduk di masjid, itu berarti waktu yang kita butuhkan 45 menit sampai dengan sholat sunat ba'diyah. Nunggu 5 menit, azan 5 menit, kan udah 10 menit, khutbah 20 menit, 30 menit, sholat paling lama 10 menit, berapa? 40 menit, ba'diyahnya 5 menit, 45 menit. Main bola mah 1 babak kita nonton bola. Nonton bola bisa 90 menit lebih, masa sholat Jumat nggak bisa 45 menit? Ya kembali ke keseriusan kita. Dan ini harus dievaluasi oleh pengurus masjid.
kalau ada jamaah yang terlambat. Begitu kira-kira. Terus ada satu lagi nih Pak Ustadz yang saya ingin tanyakan terakhir nih Pak Ustadz terkait tentang anak-anak. Nah, ya kan bagaimana Pak Ustadz kalau setiap Jumat itu kan ya anak-anak kadang suka berisik. Ya, ya kalau lagi khutbah berisik mah urusan khotib itu. Nggak bisa kita sesama jamaah menegur si anak-anak itu. Betul. Nah, masalahnya Pak Ustadz, anak-anak ini terlambat datangnya. Misalnya, datang terlambat, siapa yang ngurusin tuh anak-anak? Libatkan jamaah perempuan. Ibu-ibu kan ada, libatkan dong ibu-ibu untuk ngatur anak-anak itu yang datang terlambat. Tapi kalau bapak-bapak udah nggak bisa. Kalau ibarat orang naik pesawat, itu petugas darat sudah harus keluar dari pesawat. Kan begitu. Karena apa? Pintu pesawatnya mau ditutup, petugas darat keluar. Yang ada di situ cuma orang-orang yang mau berangkat. Nah, persoalannya sekarang kalau di masjid semuanya kan pengurus harus dengerin khutbah, nggak boleh ngomong juga. Sesama jamaah nggak boleh juga ngomong, harus dengerin khutbah. Marbot juga. Nah sekarang yang ngurusin anak-anak siapa? Ibu-ibu. Karena ibu-ibu nggak berkewajiban sholat Jumat. Libatkan jamaah perempuan. Cuma kan kalau hari Jumat nggak ada jamaah perempuan. Nggak ada yang jadi apa pengurus tuh. Jadi pengurus perempuan itu harus dilibatkan untuk menangani anak-anak. Ya begitu. Baik Pak Ustadz, untuk sementara ini saya sudah paham. Insya Allah mudah-mudahan para jamaah kan dimanapun berada bisa memahami tentang rukun sholat Jumat yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Ya, kalau gitu saya pamit dulu Pak Ustadz. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz ya atas sharingnya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.